Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini adalah hari yang spesial, di mana ini ada sebuah peristiwa tentang Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa kita. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Kita sembah Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita akan satu lagu pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup atas peristiwa Jumat Agung di mana Engkau sudah mengorbankan dirimu. Pengorbananmu itu sangat besar Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sudah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib. Bahkan sakit penyakit sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Dan kami percaya hidup kami sudah diselamatkan. Ketika kami percaya kepada Tuhan, maka hidup kami mendapatkan keselamatan yang daripadamu. Terima kasih Bapa, biarlah di momen ini Tuhan, kami semakin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami semakin tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami semakin melakukan kebenaran-Mu. Biarlah apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tetap melakukan apapun kehendak Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami masing-masing dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Miracle Service dimanapun engkau berada. Hari ini kita memasuki bulan Jumat Agung, ya, di mana ini adalah sebuah peristiwa yang penting bagi kita, bahwa Tuhan dipersalahkan karena dosa kita. Tuhan disalib karena dosa kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup Anda dan saya. Kita akan buka ayat kita sama-sama di dalam Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai dengan yang ke-35. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk bagikan pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ,
dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan, biarkan ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Nah, bagaimana mungkin orang yang tidak bersalah harus disalib? Yesus itu menerima segala konsekuensi dosa dari hidup kita. Yesus sendiri tidak bersalah. Yesus sendiri tidak berdosa. Tetapi karena pelanggaran kita, karena dosa kita, maka Yesus disalib. Hari ini kita masih dilanda oleh wabah COVID-19. Itu virus yang mengerikan, yang bisa membuat kematian jasmani. Tetapi dosa itu lebih mengerikan daripada virus itu. Karena dosa tidak cuma membuat kita kehilangan hubungan dengan Tuhan, tetapi dosa bisa membuat kita mengalami kematian yang kekal. Oleh sebab itu, dengan momen kondisi saat ini, kita harus mulai bertobat dari segala jalan-jalan kita yang jahat. Yesus sudah mati di kayu salib. Hidupnya sudah diberikan buat kita sebagai jaminan supaya kita memperoleh keselamatan. Hari ini, terimalah keselamatan itu, supaya setiap kita tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Hari ini kita tahu pengorbanan Yesus begitu besar di dalam kehidupan kita. Hari ini kita tahu bahwa pengorbanannya itu luar biasa. Dari ayat yang kita baca, kita mendapatkan 3 pelajaran. Yang pertama adalah tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ya, di dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, itu ada 2 hal yang bertabrakan, yaitu bicara tentang kasih dan keadilan. Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi umatnya. Tetapi ketika umatnya berdosa, keadilan Tuhan harus terjadi. Karena Yesus mengasihi kita, maka dia memberikan kasihnya dengan pengorbanan. Karena dia mengasihi kita, maka dia sendiri, Yesus Tuhan, yang harus menanggung dosa kita. Inilah yang dikatakan kasih Tuhan. Kasih yang besar. Jadi, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Hari ini, dunia sedang membutuhkan kasih kita. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, dunia membutuhkan kasih Bapa. Dunia membutuhkan kasih Tuhan. Tetapi kasih Tuhan bukan hanya diperkatakan, bukan hanya disampaikan, tetapi sungguh-sungguh kita harus mengorbankan diri kita. Apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah wabah ini? Apa yang bisa kita kerjakan di tengah wabah ini? Lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab kasih itu harus dengan pengorbanan. Yesus sudah berikan teladan buat kita. Kasih selalu disertai dengan pengorbanan. Mari, apa yang kita bisa kerjakan? Mungkin kau berdoa, bangun mesbah Tuhan di rumahmu. Berdoa supaya COVID-19 ini segera berlalu. Mungkin kau punya dana, walaupun sedikit, bisa berikan sembako atau apa saja buat teman-temanmu yang membutuhkan, yang hari ini sedang mengalami dampak dari COVID-19. Mari kita bersama-sama sehati melawan COVID ini dengan kasih Tuhan, yaitu kasih Tuhan dengan pengorbanan. Hari ini saudara yang dikasih Tuhan, jemaat GBI, Miracle Service dimanapun kau berada, tunjukkanlah kasih Tuhan kepada dunia ini. Dunia ini butuh kasih. Dunia tidak butuh penghakiman, tapi dunia butuh kasih. Kasih itulah yang akan menyelamatkan. Kasih itulah yang akan membuat orang sadar bahwa dia perlu Tuhan. Tuhan kita
Tuhan yang dahsyat. Saya akan bacakan ayat dari Lukas 23 ayat 39-41. Dikatakan demikian, bukan dari seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dari kami. Tetapi yang seorang menegur, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kalau kita melakukan kesalahan, kita mendapatkan hukuman wajar. Tetapi Yesus tidak bersalah, tidak berdosa. Dia rela menebus, mengalami salib untuk hidup kita. Ini sesuatu yang luar biasa. Hargai salib ini. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari ayat ini adalah kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Dengan adanya pengorbanan Tuhan yang besar, maka yang dahulunya manusia tidak bisa hubungan dengan Tuhan, terpisah dengan Tuhan karena dosa, maka hubungan itu dikembalikan. Dengan adanya salib itu, dengan adanya pengorbanan itu, maka kita bisa bertemu dengan Bapa. Yesus harus tergantung antara bumi dan langit sebagai jembatan manusia kepada Bapa. Ini sesuatu yang luar biasa. Relationship kita dengan Tuhan dikembalikan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Maka ada dosa yang menghalangi manusia dengan Tuhan. Sekian lama, sekian ratus tahun, dosa tetap ada menghalangi. Tetapi ketika pengorbanan Yesus Kristus salib meniadakan dosa itu, membuat hubungan kita dengan Bapa di sorga diperdamaikan. Kalau Tuhan hidup bersama-sama dengan kita, siapakah lawan kita? Hari ini, siapapun kita yang mengaku dosa, percaya kepada Yesus, kita punya hubungan dengan Tuhan. Hubungan itu dipulihkan. Hari ini kita mengucap syukur atas setiap pengorbanan Yesus, bahwa pengorbanan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Pengorbanan Yesus memulihkan hubungan kita dengan Bapa, sehingga setiap kita bisa berkata, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ini sesuatu yang luar biasa. Hari ini kita harus menghargai pengorbanan Yesus. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, Yesus sudah melakukan segala sesuatunya. Bahkan ketika dia di atas kasih, dia berkata, sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Artinya apa? Kehidupan kita, semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Bahkan sakit penyakit pun sudah diselesaikan oleh Tuhan. Saya berdoa buat setiap pasien COVID-19 yang hari ini terjangkit, di dalam nama Yesus disembuhkan. Angka kematian aku tolak dalam nama Yesus. Biarlah kehidupan roh itu menghidupkan setiap pasien yang ada. Dan hari ini Bapak Ibu dilindungi oleh Tuhan. Yang ketiga dari ayat yang kita baca tadi. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi bahwa tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Yang kedua bahwa kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Yang ketiga yang luar biasa adalah setiap pelanggaran kita itu dihapuskan oleh Tuhan. Saya akan bacakan ayatnya di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantara Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pelanggaran dosa kita sudah dihapuskan, tetapi tidak cuma itu, kita juga dipercayakan menjadi pelayan-pelayan pendamai. Ini sesuatu yang luar biasa.
Pengorbanan Yesus membuat kita dimampukan untuk juga menjadi pelayan-pelayan pendamai. Hari ini dengan adanya wabah COVID-19, ada banyak orang ketakutan, ada banyak orang cemas, ada banyak orang takut mati, ada banyak orang yang tidak yakin kalau dia masuk surga. Ini saatnya bagi kita untuk bergerak bahwa kita ini dipercayakan Tuhan menjadi pelayan-pelayan pendamai. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan gelisah. Beritakan firman, sampaikan Injil Kristus. Sebab pelanggaran dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan. Dan kita tidak cuma dihapus, tetapi kita dipercayakan pelayanan pendamaian itu buat kita. Sehingga kita bisa memberitakan tentang kebenaran bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang mampu membebaskan kita dari dosa. Bahkan Yesus mampu menyembuhkan hidup kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, siapkah engkau menjadi pelayan pendamai dengan kondisi yang saat ini? Ada banyak orang ketakutan, bahkan anak Tuhan juga ada yang takut dengan kondisi saat ini. Tetapi saya berdoa supaya setiap kita diberikan keberanian menjadi pelayan-pelayan pendamai. Sebab dunia ini butuh pendamaian dari Tuhan. Dunia ini butuh Yesus. Mari Bapak Ibu dimanapun engkau berada, mulai bergerak maju. Mulai beritakan Yesus kepada tetanggamu, sebelah kanan kirimu. Sampaikan isi hati Tuhan kepada mereka. Ini saat yang tepat untuk kita sungguh-sungguh mengucap syukur bahwa pelanggaran kita sudah dihapus Tuhan. Dengan apa? Dengan mulai menceritakan keselamatan itu bagi orang lain. Jangan berdiam dalam situasi ini. Jangan berhenti dalam situasi saat ini. Tapi terus maju, ceritakan tentang Yesus. Ini panggilan kita. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan pendamai bagi setiap orang. Supaya orang itu diperdamaikan hidupnya dengan Tuhan. Supaya orang itu mendapat jaminan keselamatan. Hari ini kita mengucap syukur atas setiap pengorbanan Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang sungguh ajaib. Yang telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada momen Jumat Agung ini, mari kita ambil waktu sejenak berdoa. Tuhan, minta keberanian kepada Tuhan supaya kita bisa menjadi pelayan-pelayan pendamai. Menjadi pelayan-pelayan pendamai kepada setiap orang. Dimulai dari hidup kita yang percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, yang menerima Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, juru selamat di dalam hidup kita. Sehingga setiap kita memperoleh keselamatan. Dan keselamatan itu bisa dibagikan buat setiap orang. Mari kita ambil waktu 1 menit berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan hatimu. Kita akan melakukan pelayanan perjamuan kudus. Di momen Jumat Agung ini kita akan sama-sama menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita sama-sama siapkan hati. Alkitab mencatat kepada kita, dikatakan demikian. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita. Ujilah segala sesuatu. Jika ada dosa, jika ada kesalahan, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Karena salibmu satu
anggur yang ada, ataupun jika Bapak Ibu tidak bisa mempersiapkan, boleh roti dan minuman seadanya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama angkat roti ini di atas kepala kita sebagai tanda bahwa kita menghormati tubuh Kristus. Mari sama-sama kita angkat roti ini di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan ini di atas kepala kita sebagai tanda bahwa kita menghormati, menghargai darah Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tubuh dan darah-Mu sudah bersatu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami. Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Sebab tubuh dan darah-Mu itu adalah jaminan bagi hidup kami. Supaya kami mendapatkan kasih-Mu, mendapatkan keselamatan. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib, itulah yang membuat kami menang menghadapi apapun. Kami percaya Engkau sudah mengatakan selesai di atas kayu salib. Bahkan sakit penyakit apapun, COVID-19 sekalipun, sudah ditanggung Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap pribadi lepas pribadi. Sekalipun kami beribadah di rumah, biarlah kami memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dan kami memperoleh keselamatan itu, dan bahkan kami membagikan keselamatan itu bagi siapa saja. Hari ini dunia butuh Yesus, dunia perlu kasih Tuhan, dan kami percaya nama-Mu akan dipermuliakan. Terima kasih Bapa atas hari ini. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar menaungi engkau, membuat engkau menjadi kepala bukan ekor, membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Shalom, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, percaya bahwa semuanya badai ini pasti akan berlalu. Sebab Tuhan kita, tetapi tetap kerjakan keselamatanmu. Salam miracle. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.